Suka bingung? Menentukan desain penelitian dalam kuantitatif? Apakah ini eksperimen atau non-eksperimen? Apakah jenisnya kuasi, ex post facto, korelasi, atau survei? Nah, sekarang kita akan membahasnya bagaimana cara menentukan jenis atau bentuk penelitian dan metodologi apa yang akan digunakan pada penelitian kuantitatif. My lovely student, my lovely friends, dalam penelitian kuantitatif, sekarang tidak usah bingung lagi menentukan apakah jenisnya eksperimen atau non-eksperimen, atau masih bingung nanti menentukan apakah penelitian ini termasuk pada ex post facto, korelasi, atau survei, atau juga ini kuasi eksperimen. Nah, sekarang silahkan perhatikan gambar berikut ini yang diambil dari buku Donald Ari, yaitu Educational Research. Nah, sekarang kita akan coba petakan apakah penelitian kita ini kualitatif atau kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif kita akan juga tentukan apakah dia nantinya eksperimen atau non-eksperimental, sehingga kita tahu ini jenis penelitian kita apa. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Pertama kita harus melihat data primary kita, data utama dari penelitian kita, apakah dalam bentuk angka atau dalam bentuk kata-kata. Jika berbentuk berbentuk kata-kata, ya, berarti kita akan melakukan penelitian kualitatif. Nah, jika dalam berbentuk angka, datanya nanti kita dapatkan, maka penelitian kita adalah kuantitatif. Nah, sekarang pada kuantitatif, kita tentukan apakah dia eksperimen atau non-eksperimen. Nah, kita lihat di sini, apakah peneliti mengontrol semua, ya, independent variabel bebasnya apakah akan dikontrol secara keseluruhannya. Jika iya, ya, jika peneliti mengontrol independent variabel atau variabel bebasnya, maka itu termasuk pada jenis penelitiannya eksperimen. Jika tidak, ya, maka kita larinya kepada non-eksperimen. Nah, kita lihat dulu yang eksperimen. Jika ia dikontrol independent variabelnya, maka dia eksperimen. Nah, apakah eksperimen ini jenisnya yang true eksperimen atau quasi eksperimen? Nah, jika pemilihan sampelnya, ya, atau pengambilan datanya nanti melalui sampel itu diambil dengan secara random, ya, betul-betul diteliti, betul-betul dilihat satu persatu dan dapatkan yakin peneliti memberikan perlakuan yang sama, nah betul yang sama nantinya, berarti dia adalah true eksperimen. Tetapi jika, ya, akan diambil secara per kelas saja, ya, atau tidak secara random nantinya, berarti dia larinya kepada quasi eksperimen. Nah, kembali kita ke sini, ya. Jika peneliti tidak mengontrol independent variabel, maka dia tidak eksperimen jenisnya, melainkan ini dalam bentuk non-eksperimen. Nah, non-eksperimen ini ada juga beberapa jenis, ada survei, ada ex facto, dan juga ada korelasi nantinya. Nah, kita lihat apakah studi ini atau penelitian ini, ya, mengkaji atau meneliti bagaimana variabel-variabelnya berubah, terjadi perubahan secara bersamaan. Jika tidak,
ya, jika tidak melihat perubahan variabelnya secara bersamaan, berarti dia hanya melihat apa yang ada saja, ya, apa yang terjadi, apa faktanya saja. Itu adalah survei studies. Jadi bentuk penelitian kita adalah bentuk penelitian survei. Survei ini dikenal juga dengan descriptive study. Nah, jika ia meneliti atau mengkaji bagaimana variabel itu tumbuh atau dia berubah, berarti penelitian kita bukan survei studies. Kita lihat di sini, apakah dia searah dan kekuatan, penelitiannya itu searah dan melihat kekuatan dari 2 atau lebih variabel yang sama dalam pembelajaran yang sama atau sepasang, Nah, jika dia melihat kekuatan atau hubungan antara 2 variabel atau lebih, maka penelitian kita larinya kepada korelasi, jadi melihat hubungan 2 variabel. Namun jika tidak, berarti penelitian kita ada ex post facto. Nah, disinilah kita bisa menentukan penelitian kita yang mananya. Yang pertama tadi, apakah dia kualitatif atau kuantitatif. Setelah itu kita pastikan dia kuanti, kita pastikan lagi apakah dia eksperimen atau dia non-eksperimen. Nah, setelah dia non-eksperimen atau eksperimen duluan, kita tentukan apakah dia true eksperimen 1-1 atau dia 1-2. Quasi eksperimen. Kemudian jika bukan eksperimen, berarti dia non-eksperimen. Nah, di sini ada 21, yaitu jenisnya adalah survei studies. Kemudian apalagi kalau bukan juga melihat perubahan dari variabel itu bersama, berarti dia nantinya bisa jadi dia ex post facto atau korelasi. Nah, jika dia melihat hubungan antara 2 variabel atau lebih, berarti dia melihat korelasi. Tapi jika tidak, berarti dia ada ex post facto. Jadi, my lovely student, my lovely friend, jadi sangat mudah bagi kita untuk menentukan tipe-tipe atau jenis-jenis penelitian kuantitatif pada penelitian yang akan kita kaji nantinya. Oke, jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, my lovely student, my lovely friends, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.